Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss dan Mister, Ustadz dan Ustadzah, para pembimbing KTI semuanya. Sebelumnya, mohon maaf karena pertemuan atau meeting dengan pembimbing yang rencananya akan diadakan minggu ini, kita alihkan kepada video ini gitu ya. Karena kemarin itu sempat ada saran dari guru-guru berhubungan minggu ini akan dilaksanakan pengambilan rapot dan pastinya guru-guru dan wali kelas, wali asrama sibuk memasukkan nilai rapot. Jadi untuk meeting dengan para pembimbing kita alihkan melalui video ini gitu, Mister. Oke. Mungkin langsung saja mengenai pengenalan KTI. Mungkin bagi Miss dan Mister yang kemarin sempat ikut sosialisasi dengan para santri, sosialisasi KTI dengan para santri, ataupun ketika workshop pertama, mungkin sudah sedikit ada gambaran begitu ya terkait program KTI ini. Tetapi di sini saya akan menyampaikan kembali, khawatir ada yang kemarin memang terlewat ataupun kurang paham, maka saya jelaskan kembali di sini melalui video ini. Oke, yang pertama terkait KTI, mungkin Mister sudah paham gitu ya, kalau KTI ini merupakan program yang diadakan sekolah untuk para santri yang tujuannya untuk melatih siswa agar terbiasa menulis ilmiah, meningkatkan literasi dan melatih berpikir kronologis dan kritis. Kemudian untuk penulisan dan sidang KTI-nya sendiri itu merupakan salah satu syarat kelulusan para santri Zamzam Shifa Boarding School. Jadi untuk Miss dan Mister mungkin di sini ada yang wali kelas, bisa dicek lagi anak-anaknya apakah sudah mengajukan judul atau belum. Karena ini berkaitan dengan syarat kelulusan santri Zamzam. Oke, dan nanti mungkin dari KTI ini juga kalau memang ada yang berpotensi untuk diikutkan perlombaan eksternal, itu juga bisa nanti Miss dan Mister diarahkan untuk mengikuti perlombaan eksternal. Oke, kemudian ini dari siapa pesertanya. Untuk jenjang SMP itu ada kelas 8 dan kelas 9. Dan untuk jenjang SMA itu ada kelas 11 dan kelas 12. Nah, untuk proses KTI-nya, jadi untuk proses KTI sendiri itu bukan hanya bimbingan, kemudian menyusun begitu ya, Mister, tetapi ada beberapa proses atau ada agendanya. Yang pertama itu ada workshop pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk workshop pertama kita sudah melaksanakan di bulan lalu ya, workshop pertama, dan kemudian nanti akan menyusul gitu workshop kedua dan ketiga. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh para santrinya, dan ada bimbingan dengan para pembimbingnya, dan terakhir ada sidang atau presentasi. Nah, ini alur programnya. Jadi yang pertama ada workshop pertama, kita sudah melaksanakan yang di bulan lalu, ada pengenalan dan motivasi KTI, cara menentukan judul dan bab 1. Cara menyusun bab 1. Kemudian ada penentuan tema atau judul, itu sudah dilaksanakan juga oleh para santri, sudah diajukan judulnya, dan sudah sampai ke tahap penentuan pembimbing ya, oleh panitia. Dan terakhir ada proses bimbingan bab 1. Nah, ini akan dilaksanakan di pekan ini, Mister. Jadi, pekan ini diharapkan sudah mulai menghubungi santri-santrinya, meskipun tidak langsung membuat bab 1 gitu ya, tapi ya setidaknya ada koordinasi dulu dengan para santrinya, kemudian meminta mereka brainstorming ide-idenya begitu. Apa saja sih yang mereka maksudkan dari tema yang mereka mau bahas ini, topik yang mau mereka bahas, kemudian bagaimana gambaran dari mereka untuk mengambil datanya, tuh mengambil data, metode penelitiannya seperti apa, seperti itu nanti bisa di pertemuan pertama ini. Kemudian untuk workshop kedua, nanti akan ada workshop kedua yaitu bagaimana cara menyusun bab 2 atau landasan teori. Dan ini akan dilaksanakan nanti waktunya menyusul ya Mister. Kemudian proses bimbingan bab 2 dan bab 3, setelah workshop bab 2 ada proses bimbingan bab 2 dan bab 3. Nah, ini juga untuk workshop kedua, jadi sebelum workshop kedua, sebelum nanti ditentukan workshop keduanya kapan, maksudnya sebelum tanggal pelaksanaan workshop kedua, itu diharapkan proses bimbingan sudah sampai bab 1 sudah selesai. Jadi nanti ketika workshop kedua, mereka sudah fokus untuk bagaimana cara membuat bab 2 gitu, dasar teorinya. Awalnya itu diagendakan oleh panitia di bulan ini, tetapi mengingat bulan ini banyak sekali agenda
yang dilaksanakan para santri, jadi kemungkinan akan mundur, tetapi sekali lagi masih dibicarakan, Mister. Kemudian workshop ketiganya itu ada proses penelitian, pengolah data, dan penyusunan bab 3 dan bab 4. Ini juga kita akan pelajari bersama-sama di workshop ketiga. Nah, untuk materi workshopnya seperti yang kemarin gitu ya, Mister, itu insya Allah dari luar Zamzam Shifa. Selanjutnya setelah workshop ketiga kita proses penelitiannya, mengolah data dan bimbingan bab 4 dan bab 5. Bagaimana mengolah data-datanya. Nanti setelah workshop langsung anak-anak bisa praktik. Kemudian workshop keempat, nah ini sebetulnya bukan workshop tapi lebih ke sosialisasi bagaimana finishing, editing, dan persiapan sidang. Ini nantinya akan diisi oleh panitia dari KTI. Dan terakhir adalah sidang, seminar, dan ujian. Oke, kemudian teknis bimbingan. Bagaimana teknisnya? Yang pertama, konsultasi draftnya menggunakan Google Doc. Kalaupun misalnya tidak bisa menggunakan Google Doc, boleh menggunakan Word. Nanti berarti Word-nya ya harus sering-sering dikirimkan kepada pembimbing begitu. Nah, nanti kalau untuk Google Doc, tapi yang sangat dianjurkan oleh panitia adalah Google Doc, dan nanti linknya akan dibuat dengan akses yang bisa diakses oleh pembimbing begitu. Nah, nanti teknis bimbingannya ya bisa secara langsung. Kemarin ada yang bertanya, ini teknis bimbingannya apakah siswa yang mengejar kita pembimbing atau pembimbing yang mengejar siswa? Idealnya adalah ya siswa ya santri yang bersemangat mengerjakan dan mengejar pembimbingnya. Nah, tetapi mungkin nanti tergantung situasi dan kondisionalnya saja gitu ya. Kalau memang santrinya atau siswanya harus kita yang mengejar gitu ya atau menanyakan terus, follow up terus bagaimana progresnya, ya nanti disesuaikan saja Mister. Nah, kemudian yang kedua, pertemuan dengan pembimbing dilakukan seminggu 2 kali, yaitu setiap hari Kamis atau Sabtu. Nah, jadi Miss dan Mister, jadi seminggu 2 kali ini ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Kalau yang sifatnya wajib, itu di hari Kamis atau hari Sabtu. Hari Kamis itu untuk jenjang SMP. Jadi setiap hari Kamis ba'da zuhur itu ada jadwal bimbingan siswa SMP kelas 8 kelas 9. Adapun untuk siswa SMA mereka di hari Sabtu. Di hari Sabtu itu kalau untuk kelas 11 di jam di jam 3 ba'da asar. Kalau kelas 12 itu ba'da zuhur. 12. Tapi kalau memang nanti wah bentrok dengan pemantapan dan lain sebagainya itu bisa dikoordinasikan lagi dengan panitia. Kemudian nah itu tadi waktu wajibnya hari Kamis atau hari Sabtu. Nah ada juga waktu sunnahnya. Jadi waktu sunnah maksudnya ya bimbingan di luar hari tersebut dan itu merupakan kesepakatan antara pembimbing dengan santri-santrinya. Jadi disepakati saja mau kapan gitu. Dan dan tidak harus tatap muka atau bertemu gitu ya untuk yang waktu sunnahnya itu. Jadi bisa misalnya Miss dan Mister mengarahkan saja mereka, ya udah selesaikan bab 1 bagian pembatasan masalah misalnya. Begitu. Tapi tetap ada koordinasi gitu meskipun tidak harus bertemu langsung seperti itu. Nah, dan untuk waktu wajibnya di hari Kamis dan Sabtu ini kalau misalnya memang ada bentrok dengan kegiatan lain atau memang ada halangan antara pembimbing dengan santrinya, siswanya, maka bisa dipilih hari yang lain. Maksudnya ya disepakati saja mau ganti ke hari apa gitu. Yang penting dalam 1 minggu ada satu pertemuan wajib yang memang harus bertemu gitu antara pembimbing dengan santrinya begitu. Kemudian, nah selesai bimbingan, guru pembimbing mengisi kartu bimbingan KTI. Jadi nanti akan diberikan kartu bimbingan KTI itu kepada Miss dan Mister bisa diisi setelah melakukan bimbingan. Nah, untuk waktunya, workshop dan bimbingan itu dimulai dari bulan September sampai Februari ya. Sebetulnya kemarin ada workshop sudah kita laksanakan dan sampai Februari itu sudah sidang. Jadi untuk SMP kelas 8 dan 9 itu setiap hari Kamis pukul 1 sampai 14.30. Untuk SMA kelas 11 setiap hari Sabtu pukul 15.30 sampai 17.00. Dan untuk SMA kelas 12 setiap Sabtu pukul 1 sampai 14.30. Nah, untuk sidangnya akan dilaksanakan pada 21 sampai 26 Februari 2022.
Nah, tapi diharapkan sebelum pergantian semester gitu, itu mereka sudah menyelesaikan. Jadi nanti di semester selanjutnya mereka tinggal persiapan sidang saja. Nah, ini pilihan temanya ada sosial humaniora, matematika dan sains, teknologi, agama, leadership, dan entrepreneurship. Ini yang sudah dipilih oleh para santrinya ya. Kemudian ini adalah timelinenya. Ini yang bulan kemarin kita sudah melaksanakan sosialisasi dan workshop pertama. Dan di bulan Oktober ini sebetulnya awalnya mau diagendakan yang 2 waktu itu dalam seminggu di hari Rabu, Kamis, atau Rabu, Sabtu misalnya. Tapi ternyata memang tidak memungkinkan ya untuk jadwalnya. Maka hari Rabu ini ditiadakan dan diganti dengan Kamis atau Sabtu. Tergantung jenjangnya. Nanti kemudian ada workshop kedua, awalnya diagendakan tanggal 20 Oktober, tapi sepertinya bentrok dengan kegiatan lain ya. Jadi ini mungkin akan dibicarakan lagi oleh tim panitia dan kurikulum nantinya. Oke. Nah, kemudian saya akan menyampaikan panduan penulisannya. Jadi nanti Miss dan Mister akan mendapatkan link, mungkin yang sudah di-share di grup. Sudah di-share di grup, ada link administrasi KTI. Nah, ini seperti ini. Nanti akan ada, di sini ada semua administrasi KTI, Miss dan Mister. Dari mulai perkenalan program KTI, PPT yang tadi, sudah diganti dengan format PDF. Kemudian ada panduan penulisan KTI-nya, yang akan saya jelaskan. Kemudian ada template KTI-nya, jadi nanti santri tinggal mengisi saja template-nya gitu ya. Jadi tidak perlu bingung-bingung mengatur marginnya berapa misalnya. Dan paragrafnya berapa, fontnya ukuran berapa, dan sebagainya itu sudah diatur. Kemudian ada daftar judul KTI-nya ya yang sudah masuk kemarin sementara. Contoh KTI-nya juga sudah ada. Pokoknya nanti bisa dilihat di sini, Miss dan Mister. Oke, kita lanjut ke penulisannya. Untuk panduan penulisan KTI-nya, oke, nanti seperti ini, tapi dalam bentuk PDF. Nah, ini sistematika karya tulis ilmiahnya. Yang pertama ada halaman judulnya. Maaf, ini nanti oleh tim saja. Halaman judul dalamnya, kemudian lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar grafik, daftar tabel. Ini opsional ya, Mister. Kalau misalnya memang ada gambar, berarti ada daftar gambarnya. Kalau ada grafik, berarti ada daftar grafiknya. Kalau ada tabel pun juga, berarti ada daftar tabelnya. Kemudian pendahuluan, latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Nah, ini bagian dari bab 1 atau pendahuluan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya terkait bab 1, ini sudah saya sempat buatkan untuk para santri sebetulnya ya di video sebelumnya sempat saya buatkan video untuk para santri terkait bagaimana menyusun bab 1 pendahuluan. Jadi nanti Miss dan Mister juga bisa lihat dari sana gitu. Walaupun mungkin ya sudah paham lah insya Allah ya bab 1 pendahuluan ini. Tapi kalau masih ada yang bingung nanti boleh dilihat di video sebelumnya Miss dan Mister. Video yang tentang menyusun bab 1. Oke, kemudian bab kedua kajian pustaka, bab ketiga pembahasan, dan bab 4 kesimpulan dan saran. Jadi ini tidak seperti skripsi ya Miss dan Mister. Kalau skripsi itu kan sampai bab 5. Nah, tetapi kalau ini kesimpulan dan saran itu sudah masuk di bab 4. Bab 3 hanya pembahasan. Untuk metode kita tidak akan membahas dalam satu bab, jadi langsung kita tuliskan saja di bagian pendahuluan. Karena nanti metodenya kita hanya ada 2 pilihan. Nanti akan saya sampaikan. Nah, kemudian ada daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Nah, untuk penjelasan masing-masing bab dan subbab, itu yang bab 1 sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya tadi ya, Mister. Video tentang bagaimana menyusun bab 1 itu sudah dijelaskan di sana, nanti boleh ditonton. Nanti untuk bab 2-nya setelah workshop kedua, insya Allah akan saya buatkan lagi videonya. Nah, kemudian, nah ini metodenya.
Jadi untuk metode penelitiannya, kita hanya menggunakan dua metode, yaitu metode deskriptif dan metode eksperimen. Kalau metode deskriptif, sebagaimana kita tahu, metode deskriptif itu ya menggambarkan fenomena yang ada saat ini atau yang saat yang lampau. Jadi hanya menggambarkan gitu fenomena yang ada, fakta-fakta yang ada gitu, mengaitkannya dengan teori-teori yang ada, misalnya seperti itu, membandingkan dan seterusnya. Penelitian deskriptif sangat penting bagi studi pendahuluan bagi penelitian lain, ya seperti itu. Ini contoh-contohnya untuk yang metode deskriptif ya, Mister. Jadi nanti boleh disambil diajak anak-anaknya untuk membayangkan, misalnya untuk topik yang mereka bahas ini kira-kira mereka akan menggunakan metode deskriptif atau eksperimen begitu. Tapi biasanya untuk yang sosial humaniora ya itu uh, menggunakan metode deskriptif sih biasanya. Kemudian yang kedua tuh metode eksperimen, yaitu metode merupakan penelitian laboratorium. Jadi ini menerapkan prinsip-prinsip penelitian laboratorium ya, uji coba gitu. Biasanya ini kalau yang bagian sains menggunakan metode eksperimen. Jadi dia bersifat menguji pengaruh satu variabel atau lebih terhadap variabel yang lain. Atau mungkin kalau misalnya kalau di bagian skripsi ada metode pembelajaran atau mode pembelajaran tertentu yang mau diterapkan, dicoba terapkan gitu, dieksperimenkan itu juga boleh. Tetapi kan itu sepertinya terlalu tinggi ya untuk siswa jenjang SMP dan SMA. Kemudian instrumen pengumpulan data, ini ada angket. Jadi ada beberapa pilihan juga. Boleh silakan diajak anak-anak untuk pilih. Yang pertama angket. Angket itu melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada responden. Ya. Jadi dibuat angket bisa dengan Google Form, nanti baru disebar kepada objek penelitian atau sampelnya. Gitu. Kemudian ada wawancara, misalnya wawancara dengan narasumber dan lain sebagainya, dengan ahli, itu juga bisa. Kemudian observasi atau pengamatan merupakan teknik yang mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan. Ya, jadi observasi atau pengamatan, mengamati. Atau bisa juga studi dokumenter. Nah, kalau ini ya bisa dengan menghimpun atau menganalisis dokumen-dokumen ya. Misalnya kalau mau meneliti kebahasaan netizen gitu ya, gaya bahasa netizen pada akun apa ya, Lambe Turah misalnya. Misalnya ada yang seperti itu, berarti kan tinggal mengumpulkan data-data yang ada dari itu. Jadi nanti isi dokumennya dianalisis, dibandingkan, dipadukan. Itu studi dokumenter. Untuk sampel sumber data atau populasi dan sampelnya nanti bisa disesuaikan dengan topik masing-masing. Ya, kira-kira siapa yang akan menjadi sampelnya. Dan untuk sampel sendiri minimal kita beri batasan 30, bukan beri batasan tapi minimal 30 orang gitu ya, 30 responden. Kemudian tujuan dan manfaat itu sudah ada di video sebelumnya ya. Bukan video yang membahas tentang bab 1. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang bab 2 itu sebetulnya sama saja sih, tentang teori-teori ya, sama saja dengan skripsi gitu ya. Atau karya tulis lainnya berupa kajian teori, berisi teori-teori yang berkaitan dengan apa yang akan mereka bahas. Tapi ini akan saya bahas lebih lanjut setelah workshop kedua. Bab 3 ini mulai pembahasan, mulai menganalisis dan lain sebagainya. Bab 4 sudah mulai masuk kesimpulan. Nah, nanti di sini juga di buku panduan sudah ada aturan penulisan kutipan, sumber kutipan, kemudian daftar pustaka dan lain sebagainya, Mister. Jadi bisa langsung dilihat gitu tata cara penulisannya dan bisa diarahkan anak-anaknya untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang sudah dibuat. Kemudian, nah ini berkaitan dengan penomoran anak bab juga ada ya, seperti ini. Jadi nanti bisa dilihat saja. Nah, setelah buku panduan, ada kartu bimbingan. Nah, nanti Mister akan diberikan kartu bimbingan. Sebetulnya sudah ada juga, kalau mau print sendiri juga boleh dari drive yang sudah diberikan. Nah, nanti bisa ditulis di sini setiap kali selesai bimbingan bisa ditulis. Ini nama santri maksudnya nama kelompoknya ya. Bisa ditulis nama santrinya siapa saja. Kemudian ini contoh KTI-nya.
Ini contoh KTI-nya saya buat. Contohnya sebetulnya ini dari penelitian dulu sewaktu di kampus. Ya tapi saya buat seolah-olah dari Zamzam ya. Maksudnya ini menggunakan format Zamzam. Walaupun mohon maaf ini daftar isinya tidak sesuai. Daftar isinya dari skripsi. Kalau isinya ini adalah berawal dari artikel ilmiah yang pernah dibuat. Oke. Nah, jadi nanti akan diberikan ini Mister dan pembahasan mengenai bab 1 dari contoh KTI ini sudah ada di video yang tadi saya sampaikan, video mengenai penulisan bab 1. Oke. Kemudian ini template-nya ya. Nanti jadi santri akan menerima ini. Nanti akan menerima ini, nanti tinggal diganti judulnya dengan judul mereka. Karya tulis ditulis untuk apa, nama siswanya, ini SN dan kelas. Gitu. Oke, kemudian nah, ini bagaimana cara menentukan judul. Jadi untuk minggu ini Mister mohon diarahkan anak-anaknya untuk memfiksasi judul mereka. Nah, bagaimana cara menentukan judulnya? Pertama, perhatikan judulnya itu singkat dan tepat gitu ya, sesuai dengan aturan penelitian, singkat dan tepat. Kemudian menggambarkan keseluruhan isi naskah. Jadi mewakili isi naskah judulnya itu. Nah, kemudian khas bagi makalah tersebut dan akurat. Jadi akurat ya Mister dengan isi makalahnya, jangan sampai judulnya apa, ternyata isinya apa gitu. Atau judulnya terlalu luas, ternyata isinya hanya lingkupnya kecil. Jadi memang ada pembatasan masalah kan di bab 1 itu. Jadi tolong dibantu juga anak-anaknya untuk dibatasi masalah mereka. Karena kemarin ketika dibaca pada daftar judulnya, itu rata-rata masih lingkupnya masih sangat luas gitu ya. Misalnya gangguan mental. Nah kan gangguan mental belum jelas ya, gangguan mentalnya dalam gangguan mental yang seperti apa begitu. Kemudian di mana, objeknya siapa begitu. Apakah gangguan mental pada pelajar? Kemudian kalaupun pelajar di mana seperti itu. Gangguan mentalnya berupa sakit apa misalnya seperti itu. Nah, itu coba fokuskan lagi gitu dan dibuat akurat gitu untuk judulnya. Akurat dengan isinya. Nah, kemudian menampilkan fakta aktual dari isi masalah. Jadi, fakta-faktanya kalau bisa memang yang aktual gitu ya, yang memang terbaru. Jangan yang memang sudah lama, sudah menjadi umum gitu. Kemudian kita teliti lagi, kalau bisa sih dihindari gitu. Kalau bisa cari yang aktual. Kemudian dibuat sebelum merancang penelitian tentunya. Kemudian cenderung bersifat indikatif daripada informatif. Jadi memang apa ya? Ya, bersifatnya indikatif. Jadi merujuk pada pokok bahasan dan bukan kesimpulan gitu. Bukan berupa ringkasan informasi yang memang sudah ada, sudah jelas diteliti, sudah memang faktanya semua orang sudah tahu begitu. Tapi memang yang misalnya indikasi perubahan makna bahasa gitu ya. Kalau bahasa dalam bidang bahasa apa sih? Bahasa yang terindikasi mengalami perubahan makna dalam sosial media misalnya seperti itu ya, gaya bahasa ataupun kata yang terindikasi mengalami perubahan makna dalam sosial media misalnya seperti itu, atau ya tidak harus ada kata indikasinya, tetapi pokoknya dia bukan bersifat informatif gitu misalnya. Jadi nanti isi penelitian mereka tuh bukan berupa seperti artikel populer yang ada di internet begitu ya. Insya Allah Mister sudah paham ya terkait ini, insya Allah lebih paham. Kemudian hindari singkatan istilah dan simbol non baku. Nah ini untuk KTI kali ini kita menghindari singkatan istilah atau simbol non baku gitu, Mister. Kalau Mister pernah mengikuti PKM, program kreativitas mahasiswa ya, ketika di kampus dulu mungkin banyak sekali istilah-istilah atau simbol-simbol non baku yang menggambarkan, yang menjadi judul naskahnya. Nah mungkin untuk di sekarang kita hindarkan itu ya. Jadi kalau menggunakan singkatan, ya singkatannya ilmiah dan baku. Kemudian hindari kata-kata pengaruh, observasi, studi pendahuluan, dan penyelidikan. Gitu. Oke, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Nanti jika memang ada pertanyaan, boleh disampaikan di grup pembimbing, atau boleh langsung PC atau langsung menghubungi panitia tim KTI-nya. Kemudian
Tadi mengingatkan untuk minggu ini Mister bisa langsung menghubungi anak-anaknya, santri-santrinya, kemudian di brainstorming dulu aja, ide-ide mereka tuh bagaimana, kira-kira mau bahas apa, kemudian judulnya mau fix tuh bagaimana gitu, dibatasi saja gitu. Paling itu aja untuk pertemuan ini minggu ini. Begitu paling Miss dan Mister. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.